Beberapa waktu lalu, saya sempat menuliskan surat yang saya tujukan kepada Ibu Sri Mulyani, yang kurang lebih suratnya seperti ini. Halo, Ibu Sri, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, dan menjalani hidup dengan situasi yang baik-baik saja. Apa Ibu Sri hari ini terbangun dari tidur dengan kondisi yang sama saja seperti hari-hari sebelumnya? Tidak terbangun karena mules, ingin buang air besar, atau sakit kepala karena terlalu banyak rapat di kementerian? Ibu Sri, apa yang sebenarnya Ibu mau lakukan dengan merestui kenaikan cukai rokok tahun depan? Apakah Ibu bermaksud mensejahterakan beberapa elemen masyarakat yang menggantungkan harapan kepada industri hasil tembakau, dan dengan kenaikan cukai, mereka akan lebih bahagia tahun depan? Atau Ibu Sri sebenarnya sudah dibisiki sejak lama oleh orang-orang yang berkepentingan busuk di industri hasil tembakau ini supaya cukai naik saja dan mereka mendapatkan keuntungan sepihak yang tidak terbaca oleh masyarakat luas? Atau jangan-jangan Ibu sedang dalam situasi yang bikin pusing kepala karena berurusan dengan orang-orang di pemerintahan yang mendesak agar cukai terus naik di saat perekonomian sedang ambruk karena pandemi. Tidak peduli masyarakat sedang merayap dengan lutut lecet, tapi cukai harus tetap naik dan bisa cuan. Bukan cuan Maharani ya, Bu. Ibu Sri, di era SBY, saya sebenarnya sempat mengidolakan Ibu, lebih dari para netizen mengidolakan Tante Erni atau Antin Simon di Instagram. Ibu adalah seorang menteri yang keren menurut saya pada saat itu. Di tengah jalan saat sedang menjabat sebagai menteri, lalu Ibu cabut ke luar negeri, meninggalkan jabatan yang ada di Indonesia untuk posisi yang tidak kalah mentereng juga. Saya kagum melihat sosok Ibu saat itu, tapi kok balik ke Indonesia malah jadi gini, Bu. Saya masih tidak percaya sekuat apa bisikan orang-orang pemerintahan di sekitar Ibu saat ini yang katanya sudah melakukan banyak pertimbangan sebelum pengambilan keputusan soal kenaikan cukai. Saya kecewa sekali, Bu. Lama-lama Ibu bisa seperti orang-orang yang kebanyakan drama, mulai dari si gantung Monas, si tiang listrik, si kabur sebentar lalu balik nutup bandara, si ketua persatuan sepak bola yang lama dan baru yang sama-sama gak ada faedahnya juga. Saya tidak ingin Ibu seperti itu, jadi sampah berita di media. Ibu Sri, apakah Ibu tahu kalau dengan naiknya cukai, maka akan ada tarif baru yang otomatis muncul di level akar rumput? Atau Ibu sebenarnya tidak peduli? Para penjual di pasar akan mulai menaikkan harga dagangan mereka. Para pemilik warung kelontong juga akan menyesuaikan kenaikan harga. Para tenaga lepas seperti tukang bangunan, penyedot WC, sampai penggali kubur juga butuh penyesuaian demi memenuhi keperluan dapur mereka. Penjual makanan kaki lima juga tidak ragu untuk ikut menaikkan harga. Sementara saya dan beberapa orang yang sedang memperbaiki keuangan pribadi yang carut marut sejak bulan April tahun ini akan kembali memutar otak untuk menata keuangan di tahun depan. Tapi banyak orang yang mungkin tidak seberuntung saya dalam hal bertahan hidup di negara dengan pemerintahan ya seperti ini. Saya tidak tahu nasib mereka akan seperti apa tahun depan
bisa bertahan atau malah melakukan hal-hal di luar nalar karena kepepet. Belum lagi dengan keputusan yang ibu ambil, banyak buruh akan was-was menanti surat PHK dari pabrik rokok tempat mereka bekerja. Petani yang sudah tidak punya harapan besar menjual tembakau berkualitas karena daya serap pabrik rokok yang pasti menurun. Perusahaan rokok kretek kecil di beberapa daerah yang akhir tahun ini sudah harus rapat besar untuk mengambil keputusan mau tutup atau tetap bertahan 1-2 tahun ke depan. Ibu sudah menghitung berapa ratus ribu orang atau bahkan jutaan orang yang terlibat dari hulu ke hilir industri hasil tembakau ini akan kena dampak kenaikan cukai kan? Tidak sedikit, Bu. Ibu Sri, seandainya saya seorang aktivis, mungkin saya akan menginisiasi sebuah gerakan besar menuju Jakarta untuk memprotes keputusan ibu. Untungnya tidak, saya hanya seorang pekerja kreatif biasa saja yang kadang dapat uang tambahan sebagai penerjemah bahasa asing yang hanya dapat proyek 2-3 kali sebulan. Saya juga tidak bisa marah atau mengamuk di media sosial seperti orang kebanyakan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang silakan ibu hitung berapa kali aksi massa karena pemerintahan kita yang seperti sekarang. Kenapa ibu tidak memilih untuk mengundurkan diri saja, menikmati hidup sebagai seorang ibu rumah tangga, membangun sebuah perusahaan kecil nan bahagia, daripada harus berurusan dengan pemerintah dan orang-orang di belakangnya yang punya banyak mau. Kalau ibu tidak sengaja membaca tulisan ini, maka mohon dimaklumi betapa berantakannya kalimat yang saya tuliskan untuk ibu. Saya menulis ini karena kesal sekali dengan ibu. Masih banyak sekali kekesalan dan amarah orang lain yang akan terus ibu lihat mulai hari ini. Sebagian besar kemarahan itu muncul dari orang-orang yang terdampak dan beberapa sudah saya sebutkan di atas. Bu, kalau memang sudah tidak kuat, tinggalkan saja Kementerian Keuangan. Bikin usaha rumahan, jual keripik ubi atau menulis buku. Juga bisa sejahtera kok. Ibu kan pasti pintar dalam membuat rencana bisnis. Pasti sukses. Bu, ini surat pertama yang saya tulis di tahun 2020. Saya juga pernah menulis di tahun 2021. Lalu apa saya harus mengulang untuk menulisnya 3 kali?